عن المهلكات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد السادات وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه خير العباد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Shallallahul Alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah utama, dimulai dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh yang kita sama-sama tahu pahalanya lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah yang seandainya tadi malam sholat isya juga berjamaah, subuhnya berjamaah, maka kata Rasulullah itu pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan adalah doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tabrani, beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrul barakah yaghshakumullahu fihi fayanzilur rahmah wa yakhuttul khataya wa yastajibu fihi ad-du'a." Atakum Ramadan telah datang kepada kalian, syahrul barakah, yang merupakan bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi, Allah meliputi kalian semua di dalamnya. Fayanzilur rahmah, maka Allah menurunkan rahmatnya. Wa yakhuttul khataya, dan Allah menghapus dosa-dosa. Wa yastajibu fihi ad-du'a, dan Allah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan di dalamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini di samping untuk melakukan berbagai rangkaian ibadah, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah, mulai dari ibadah yang bersifat fisik ataupun ibadah yang berupa harta. Di samping melakukan semua ibadah itu, kita manfaatkan momentum Ramadan untuk juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah doa yang terkait dengan hajat kita yang belum terwujudkan? Apakah terkait dengan masalah-masalah kita yang belum terselesaikan? Dan salah satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan, yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang sudah sama-sama kita hafal, yang bersumber dari Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW terkait doa apa yang sebaiknya dibaca
terutama pada saat bertemu dengan Lailatul Qadar. Doa itu adalah Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni atau fa'fu 'anna. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada saat kapan atau waktu-waktu mustajabah berdoa saat bulan Ramadan itu pada saat kapan? Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua was-shaim hatta yuftiru, orang berpuasa sampai dia berbuka. Wa da'watul mazlum, dan yang ketiga doanya orang yang terzalimi. Kita bahas yang terkait dengan tema kita pagi hari ini. Jadi kata Rasulullah, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti waktu mustajab berdoa pada saat kita berpuasa adalah saat kita puasa. Berarti mulai dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Makanya pada subuh perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat duha kita juga manfaatkan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat duhur, setelah sholat asar juga kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan waktu mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu mustajab berdoa saat kita berada di bulan Ramadan atau saat kita puasa adalah di saat berbuka puasa. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ibnu Majah. Inna lis-shaimi, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, inda fitrihi, pada saat dia berbuka, da'watan ma'turad, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat berbuka puasa itu saat kapan? Nah ini ada hal-hal yang perlu diperjelas terkait dengan berdoa saat berbuka puasa. Saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in, salah satu kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren, ada penjelasan bahwa doa saat berbuka puasa itu bukan berdoa sebelum azan dikumandangkan. Kalau berdoa sebelum azan dikumandangkan atau berdoa sebelum waktu maghrib masuk, itu berarti kita memanfaatkan momentum saat puasa. Jadi kalau habis subuh sampai menjelang maghrib, berarti itu sebelum maghrib namanya. Itu berarti kita berdoa saat kita sedang puasa. Itu kan poin pertama, salah satu waktu mustajab berdoa. Tapi kalau yang dimaksud dengan berdoa saat berbuka puasa, itu adalah berdoa saat sudah masuk waktu maghrib, sudah azan dikumandangkan, itulah saat berbuka. Kemudian doa berbuka puasa yang selama ini kita hafal, masih ada di antara kita umat Islam itu yang kurang tepat waktu membacanya. Doa buka puasa yang terkenal berdasarkan hadis-hadis Nabi itu ada 2. Yang pertama, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, zahabat dhamanu wa tallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ternyata saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in, 2 doa ini dibacanya bukan sebelum makan dan minum,
tetapi dibacanya setelah makan dan minum. Kalau berdoa sebelum makan dan minum itu doa biasa yang biasa kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dalam kitab itu dijelaskan untuk doa zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu dibacanya kalau kita membatalkan puasanya dengan meminum air terlebih dahulu. Jadi ketika kita minum air untuk membatalkan puasa kita, selesai minum air baru kita baca zahabat dhama'u. Karena kalau kita bacanya sebelum, itu dari sisi makna kurang pas. Coba saja kita bayangkan, air sudah kita pegang tapi belum kita minum, kemudian kita baca doa zahabat dhama'u. Itu artinya apa? Zahabat dhama'u, dahaga telah hilang. Padahal kita belum minum ya. Tapi doanya dahaga telah hilang, itu kurang pas. Itu dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Wa batalatil 'uruqu, dan tenggorokan telah basah padahal belum minum. Jadi kurang tepat. Maka doa zahabat dhama'u itu dibaca kalau kita sudah minum. Kita minum, baru setelah itu baca zahabat dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian kalau kita membatalkan puasanya, makan kurma dulu. Sebagaimana Nabi ya, kita makan kurma dulu ya. Maka doa yang dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Kalau kita berbukanya dengan dua-duanya, kita minum air juga makan kurma, atau kita makan kurma juga minum air, maka dua doa itu dianjurkan untuk dibaca dua-duanya. Ini saya baca di dalam kitab Fathul Mu'in penjelasannya seperti itu ya. Jadi dua doa itu dibacanya setelah membatalkan puasa, bukan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu baca doa makan minum seperti biasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita juga diperbolehkan membaca doa-doa yang lain. Setelah selesai makan, kita baca doa yang lain sesuai dengan hajat kita, sesuai dengan masalah kita. Ini waktu mustajabah yang kedua untuk berdoa saat kita puasa. Yang pertama, saat sedang berpuasa, berarti dari habis subuh sampai menjelang azan maghrib. Yang kedua, saat berbuka puasa. Yang ketiga, waktu mustajabah berdoa ini tidak hanya terjadi di bulan puasa, tetapi juga di hari-hari yang lain, yaitu waktu antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan dikumandangkan, menunggu qoma, di situ kita manfaatkan untuk berdoa. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, inna du'a, sesungguhnya doa, la yuraddu, tidak akan ditolak, bainal adzani wal iqamati, yang dibaca antara azan dan iqamah. Fad'u, maka berdoalah kalian semua. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, kenapa orang-orang tua kita zaman dahulu, ulama kita, kiai kita zaman dahulu ya, mengajarkan ya, adanya puji-pujian ya, setelah azan menunggu qoma. Itu sebetulnya para ulama yang mengajarkan puji-pujian setelah azan menunggu qoma itu sedang mengajari masyarakat, mengajari kita bahwa waktu antara azan dan iqamah itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Puji-pujian itu kan isinya doa.
Makanya ya, setelah azan ya, kita dianjurkan untuk langsung masuk ke dalam masjid. Mau kita berdoa bersama lewat puji-pujian yang dibaca ataupun doa sendiri-sendiri dipersilahkan. Tapi intinya manfaatkan waktu antara azan dan iqamah untuk berdoa. Nah ini yang masih jarang dimanfaatkan oleh kita umat Islam, oleh masyarakat kita. Banyak orang yang bersemangat datang ke masjid atau ke musola ketika azan dikumandangkan. Itu luar biasa. Ada azan langsung berangkat ke masjid. Tapi yang masih disayangkan tidak langsung masuk ke dalam masjid untuk berdoa sambil menunggu qomat. Ya. Masih banyak yang datang ke masjid karena belum qomat, nyangkut di teras-teras masjid. Ngobrol di teras-teras masjid. Padahal waktu itu adalah waktu mustajabah untuk berdoa. Maka kalau kita sudah memahami ini ya, nanti berikutnya kalau sudah azan cepat masuk ke dalam masjid sambil menunggu qomat dikumandangkan, manfaatkan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian yang berikutnya, waktu mustajabah berdoa ini tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi setiap hari, yaitu di sepertiga malam yang ketiga. Kita ingat lagi waktu malam itu ada tiga. Ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam kedua, dan ada sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam pertama adalah dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Sepertiga malam yang kedua jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 pagi sampai waktu syuruk. Nah di sepertiga malam yang ketiga inilah salah satu waktu mustajabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir. Katakan Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga. Berarti dari jam 2 sampai waktu syuruk. Fayaqulu azza wa jalla, kemudian dalam hadis kursi Allah azza wa jalla berfirman, man yad'uni fa astajiba. Barang siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, di sepertiga malam yang ketiga itu, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, maka aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku di waktu itu, maka aku ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum makan sahur atau setelah makan sahur, ketika masih ada waktu ya, manfaatkan memperbanyak berdoa. Jadi nunggu waktu subuh bukan untuk nonton TV ya. Menunggu waktu subuh bukan untuk tidur lele ya. Tapi menunggu waktu subuh justru dimanfaatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dimanfaatkan untuk memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah.
Kita masih ingat di dalam surah Adz-Dzariyat antara ayat 15 sampai ayat 19, salah satu ciri ahli surga adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi di waktu sahur menunggu waktu subuh, di samping untuk memperbanyak berdoa, juga untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, waktu mustajabah untuk berdoa di dalam bulan Ramadan adalah di malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Kata Rasul di 10 malam terakhir. Kemudian dipersempit lagi di malam-malam ganjil dan 10 malam terakhir. Apa doanya? Yang tadi sudah kita baca, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang dicontohkan, yang disunahkan untuk terus dibaca setiap malam bulan Ramadan, khususnya di 10 malam terakhir, lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Karena itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah ketika Aisyah bertanya terkait dengan hal itu. Bapak Ibu yang saya dirahmati Allah, saya kira ini saja yang bisa disampaikan sebagai kultum kita pada pagi hari ini. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini, di samping untuk melakukan berbagai rangkaian ibadah, juga untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua hajat, cita-cita, harapan dan keinginan yang kita panjatkan kepada Allah di bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, yang kita mohonkan solusi dan penyelesaiannya dari Allah di bulan Ramadan ini, kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan kita sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa, yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.